Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan anak Ibu. Semangat pagi. Pagi. Lagi, semangat pagi. Pagi. Oke, terima kasih. Baiklah anak Ibu, sesuai dengan janji Ibu minggu kemarin, bahwasanya hari ini Ibu akan memberikan layanan bimbingan klasikal kembali dengan tema kita adalah tentang stop cyberbullying. Ya, tujuannya agar anak Ibu memahami tentang perilaku cyberbullying ini, kemudian bahayanya, dampaknya perilaku ini, kemudian juga anak Ibu berani melawan tindakan cyberbullying ini. Nah, di dalam pergaulan sering kita jumpai bahwasanya secara langsung ataupun melalui media sosial itu ada perilaku remaja yang suka mengejek, mengintimidasi, memukul, memfitnah, bahkan ada yang mengompas dan yang lainnya. Nah, ini merupakan perilaku bullying. Nah, bullying ini sangat merugikan yang menjadi korbannya karena korban bullying itu akan merasa tidak nyaman, akan merasa terancam, terganggu, bahkan kalau di sekolah bisa terganggu konsentrasi belajarnya, sehingga ada yang ketakutan secara berlebihan. Nah, bahkan ada yang sampai bunuh diri. Nah, jika tindakan bullying ini tidak dilawan, maka akan semakin banyak merugikan remaja yang menjadi korbannya. Oleh karena itu, di sini Ibu akan memberikan topik tentang ini. Silahkan anak Ibu simak yang akan Ibu tayangkan ini. Oke? Dengar? Dengar, Bu.
Oke, itu tadi sudah disimak videonya? Sudah? Nah, gimana menurut anak ibu? Sudah tahu apa itu perilaku cyberbullying? Sudah, Bu. Sudah. Nah, sekarang pertanyaan Bu Dita, apakah selama ini anak ibu pernah melakukan, bahkan ada melihat di lingkungan sekitarnya perilaku cyberbullying ini? Pernah. Ada. Berarti itu terjadi. Kira-kira bagaimana tanggapan anak ibu tentang perilaku cyberbullying ini? Silahkan, ada yang mau berkomentar? Tanggapan personal saya sih, Bu, cyberbullying ini memang nggak bagus. Tapi Mm-mm. terkadang cyberbullying ini ada gunanya juga, Bu, terkadang. Mm-mm. Terkadang ada juga orang yang di internet itu yang kayak berlebihan gitu. Kita harus kayak mengecapkan sedikit ke mereka. Tapi ada guna, ada buruk dan baiknya juga bagi saya, Bu. Gitu. Nah, kira-kira bagi yang mengalami, menurut anak ibu apa sih yang akan dirasakan bagi yang pernah mengalami cyberbullying ini? Nggak enak pastilah, Bu. Nah, nggak enak. Nesya, gimana? Sakit hati. Sakit hati. Apakah di sini pernah mengalami seperti itu? Pernah. Pernah. Coba Ayah, apa bentuk perilaku yang pernah Ayah alami sebagai korban? Saya pernah buat gambar gitu lah, Bu, kayak fan art anime gitu. Terus ada yang kayak yang fan-nya gitu lain dibilangnya jelek gambar saya, nggak usah gambar pernah gitu lah, Bu. Oh gitu. Nah, apa upaya yang bisa kita lakukan? Pikir baik-baik sebelum mengomen, pikir baik-baik apa yang akan buat orang pikirkan perasaan, lebih sensitif dengan perasaan orang lain gitu. Oke, berpikir lagi dalam bertindak pula temannya pengalaman juga seperti itu. Jadi itu sangat berbahaya. Bahkan kalau selalu ditekan, menurut kita nih rasanya biasa aja kok menggitukan teman. Ternyata yang teman yang kita gitukan itu ternyata menjadi tertekan karena merasa tidak nyaman dengan perkataan-perkataan seperti itu. Nah, jadi bisa berdampak hingga bunuh diri. Nah, jadi kita harus berpandai-pandai di sini. Baik sebagai korban maupun pelaku sebaiknya untuk tidak melakukan hal itu. Tadi Bu Dita udah sampaikan juga di materi itu upaya-upaya yang dapat anak ibu lakukan dalam mencegah supaya tidak terjadinya cyberbullying. Oke, mungkin itu saja. Sekarang mau Bu Dita tanya, siapa yang mau memberi komentar? Pemahaman apa saja yang sudah anak ibu dapatkan dari topik cyberbullying ini? Silakan. Silakan Aisyah. Iya, Bu. Nah, jadi gimana perilaku cyberbullying? Perilaku cyberbullying itu tidak baik. Kalau kita melakukan cyberbullying bisa menyebabkan orang yang itu nanti bakal sakit hati atau tertekan. Oke. Nanti bisa menyebabkan bunuh diri juga. Oke. Nah, dari kita sendiri apa yang bisa kita lakukan supaya kita tidak jadi korban?
Pandai-pandai mencari teman. Iya. Pandai-pandai mencari teman, kemudian hati-hati menulis sesuatu di sosial media, ya. Jangan memancing teman itu untuk berkomentar yang tidak bagus. Jadi jangan terlalu sering juga apa-apa buat di status, apa-apa sampaikan di status, karena itu memicu terjadinya perilaku cyberbullying. Oke, itu. Jadi gimana perasaannya setelah melakukan layanan ini? Dapat pemahaman baru? Senangkah anak ibu? Nah, Senang, alhamdulillah. Oke, untuk sebelum kita menutup, untuk feedback umpat balik dan absennya, itu Budita sudah ada menyediakan Google Form. Silakan anak ibu isi. Tunggu sebentar. Nah, ini linknya sudah Ibu kasih. Silahkan nanti dibuka untuk absen, serta ada beberapa penilaian yang anak Ibu isi, serta beberapa lembaran-lembaran latihan feedback dan umpan baliknya. Oke, itu saja. Sebelum kita tutup, Budita ada ice breaking dulu. Ice breakingnya, ketika Budita bilang begini, maka anak Ibu nampakkan wajah sedih. Ketika Budita begini, berarti anak ibu nampakkan wajah senang. Bisa? Serentak ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Mana wajah sedihnya? Kok masih ketawa wajah gini? Nah, kalau gini wajah apa? Konsentrasi. Kalau gini? Wajah sedih, ya kan? Nah, kenapa seperti itu? Ketika begini sedih artinya ada yang melakukan cyberbullying ke kita, ada tindakan yang mengintimidasi kita, maka orang akan merasa sedih. Tapi kalau seperti ini, maka kita akan merasa senang karena punya teman yang baik yang tidak menyakiti kita. Apalagi anak ibu remaja, perkembangan sosial itu sangat butuh gitu. Ya. Oke, mungkin itu saja. Minggu depan akan kita lanjutkan lagi. Silahkan diisi Google Form yang sudah Ibu berikan tadi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi nak yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada berarti bisa kita akhiri. Oke, terima kasih buat anak Ibu atas waktunya hari ini. Tetap semangat mengikuti pembelajarannya. Budita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.